90,2 Serambi FM, Syeda Ralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Interaktif bersama UNICEF Aceh dan Yayasan Darah untuk Aceh dengan tema komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah dampak buruk stunting sekaligus peluncuran gerakan I Support You Aceh bersama pemerintah Aceh. Dan Syeda Ralun masih bersama kita. Narasumber kita ada Dr. Arifin Ahmad SSI TMKes selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Ada Dr. Selasmi MHSM selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh. Dan ada Dr. Natasha Pibi selaku Nutrition Officer UNICEF Aceh. Ya, jadi Syeda Ralun, ini merupakan segmen terakhir kita pada tema yang sangat bermanfaat hari ini. Tentunya tadi kita juga sudah membahas terkait stunting dan juga terkait gerakan I Support You Aceh. Dan bagi Dr. Selasmi, bagaimana tanggapan dokter terhadap gerakan I Support You ini, Dok? Dan bagaimana pelibatan masyarakat secara masif melalui gerakan I Support You? Oke, I Support You itu memang sesuatu yang baru ya, tapi upaya yang sangat strategis saya rasa agar bisa semua bagaimana kita bisa mengetahui tentang pencegahan dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah stunting ini. Ada beberapa pendekatan komunikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah advokasi kebijakan, yaitu upaya strategis untuk menginformasikan dan juga memotivasi para pembuat kebijakan untuk mendukung program ini. Selanjutnya bisa kita lakukan kampanye publik dengan pemanfaatan saluran media massa, sosial media, kemudian billboard di mana-mana ya, penyebar luasan informasi. Kemudian juga mobilisasi sosial yang melibatkan dan memotivasi pemangku kepentingan untuk secara terus-menerus ikut dalam program ini. Nah, selanjutnya melakukan komunikasi antar pribadi dengan pemanfaatan komunikasi tatap muka. Jadi dalam berbagai kesempatan ini selalu dibicarakan dan jangan bosan-bosan untuk melakukan ini. Demikian. Luar biasa sekali nih, Dok. Jadi memang gerakan I Support You ini sangat membantu dan sangat mendukung semua dari kalangan remaja sampai kalangan ibu hamil dan juga keluarga untuk menjadikan anak Aceh khususnya menjadi anak yang sehat untuk masa depannya ya, dokter ya. Luar biasa sekali, kita doakan ya Syeda Ralun, semoga gerakan I Support You ini menjadi semakin maju dan tentunya semakin bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Dokter Arifin, bagaimana harapan dokter terkait komunikasi perubahan perilaku ini dan siapa lagi, Dok, stakeholder penting yang untuk dilibatkan dalam komunikasi untuk perubahan perilaku ini, Dok? Ya, jadi komunikasi perubahan perilaku itu merupakan sesuatu yang penting ya dalam upaya kita menyadarkan masyarakat, menggerakkan masyarakat gitu ya. Jadi salah satu tagline yang yang digaungkan tadi adalah I Support You atau aku mendukungmu. Nah, ini adalah semacam gerakan ya atau dukungan setiap orang atau individu kepada siapapun yang ingin berupaya ya untuk menurunkan stunting, mencegah anaknya dari stunting gitu ya, atau menyiapkan generasi emas ke depan ya, khususnya generasi Aceh tentunya. Nah, tentu kita semua ya mendukung gerakan ini dan akan melibatkan diri atau terlibat lah ya dalam upaya-upaya menggaungkan ataupun menyebarluaskan tagline ini ya. Nah, kemudian tadi siapa saja kira-kira yang perlu dilibatkan ya dalam upaya komunikasi perubahan perilaku. Nah, tentu kalau di masyarakat Aceh itu ada punya kekhasan tersendiri ya. Itu bisa tokoh agama misalnya, para tengku-tengku menasah di kampung ya. Itu bisa dilibatkan dalam upaya ini ya. Kemudian tokoh masyarakat ya. Dan di kita di Aceh juga ada seniman-seniman ya. Nah, seperti kalau kita lihat ada seniman, kalau dulu tuh ada video lawak Empang Bro misalnya, itu bisa dilibatkan dalam upaya komunikasi perubahan perilaku ya. Kemudian juga bisa para akademisi tentunya dalam kaitannya adalah mungkin kan masyarakat kita ada level-levelnya ya. Mungkin level akademisi, level masyarakat menengah ke bawah itu bisa melibatkan para akademisi ya, atau juga bisa mahasiswa ya, dari perguruan tinggi. Itu kalau kita libatkan saya yakin itu cukup efektif ya, cukup luas jangkauannya. Nah, kalau melibatkan mereka, atau yang lainnya adalah kalau
karena kita tadi kan ingin menyiapkan remaja-remaja kita menjadi model ke depan, atau dia lebih siap dari awal ya sebelum dia menikah. Mungkin sekolah ya perlu kita libatkan juga, guru sekolah, murid-murid sekolah, anak-anak remaja ya. Dan tentu yang paling besar tuh kalau zaman sekarang, nah, mungkin dengan melibatkan semua stakeholder tadi, ya masing-masing bisa, kalau apalagi kalau mahasiswa ya, itu punya media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada yang lain-lain ya. Nah, mereka bisa meng-share satu berita saja, itu bisa dibaca oleh banyak orang. Dan terbukti banyak para mahasiswa yang menjadi selebgram gitu ya, yang ketika mengirimkan satu player saja itu bisa dibaca oleh teman-temannya yang luar biasa. Nah, mungkin demikian ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya, dan ini berkaitan juga dengan I support you. Semua orang bisa memberikan manfaat kepada setiap orangnya, walaupun hanya dari hal simple ya. Mungkin sesimpel menyebarkan informasi talk show ini ya, dokter ya, seperti itu. Dan juga Syed Daralun, kembali kami ingatkan, ternyata untuk mencegah dampak buruk stunting ini bukan hanya dari ibu hamil saja, tapi diawali dengan masa remaja. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan ya, Syed Daralun. Mungkin bagi Syed Daralun yang punya anak bisa diingatkan, dan yang bagi ibu hamil, suami atau keluarga bisa ikut turut serta membantu dan membimbing ya, dokter, seperti itu. Wah, tidak terasa dokter, kita sudah sampai di segmen terakhir kita, dan sungguh sangat disayangkan sebenarnya karena ini sangat bermanfaat sekali tema kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya minta kesediaan Dokter Sulasmi untuk memberikan closing statement sekitar 3 menit. Silakan, Dok. Oke. Ada yang tertinggal mungkin tadi ya, diharapkan kepada masyarakat ini untuk menghindari mitos atau pantangan-pantangan. Misalnya kebiasaan bahwa karena sering melihat TV Korea, jadi ibu-ibu hamil ini melakukan diet juga. Itu satu hal yang salah. Ya. Kemudian juga membuang air susu pertama tadi, kolesterol. Itu juga padahal sangat penting. Selanjutnya setelah dia melahirkan, pada saat dia berada dalam 40 hari pertama, itu tidak mengkonsumsi apa-apa biasanya ibu-ibunya tuh. Kurus, jadi diharapkan bisa langsing lagi. Itu hal yang salah, karena apa? Dia butuh energi, dia butuh vitamin dan mineral juga untuk memberikan ASI kepada bayinya. Jadi kadang-kadang dia nggak makan, saya bilang, kenapa dia nggak mau? Tepat banyak sekali pantangan-pantangan. Katanya nggak boleh ini bu, nggak boleh itu. Sudah bisa dihindari. Itu tadi literasi tentang gizi perlu. Betul. Nah, kemudian banyak hal-hal sehingga bisa membuka wawasan kita. Ya, stunting itu penting. Mari bersama untuk mencegah stunting secara bersama-sama demi kemajuan masa depan anak Aceh kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Sulasmi MHSM selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh. Selanjutnya saya minta kesediaan Dokter Arifin untuk memberikan closing statement sekitar 3 menit. Silakan, Dok. Ya, stunting ini adalah sesuatu masalah yang berdampak jangka panjang ya. Bisa menyebabkan tadi perkembangan kognitif anak yang rendah ya. Kemudian juga jangka panjangnya karena dia pertumbuhannya terganggu baik selama dalam kandungan, itu biasanya pertumbuhan organ-organ baik organ vital ya itu tidak sempurna, itu biasanya akan menyebabkan sindrom metabolik ya. Artinya tingginya resiko si anak tersebut ketika usia dewasa itu mengalami berbagai penyakit degeneratif. Dan ini akan memperberat ya biaya ekonomi bagi suatu daerah jika itu muncul. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita mencegahnya. Ya, kalau kita investasi di awal tentu kita akan menghasilkan generasi emas. Tapi kalau kita lambat melakukan investasi, maka kita akan menghasilkan generasi yang hilang atau yang dikenal dengan lost generation. Nah, tentu kita tidak ingin Aceh melahirkan generasi-generasi yang hilang ke depannya. Harapan kita adalah 30 tahun ke depan Aceh menghasilkan generasi-generasi emas yang terbebas dari stunting dari sekarang tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Dr. Arifin Ahmad SSI TMKes selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Selanjutnya kita minta kesediaan Dr. Natasha Pibi selaku Nutrition Officer UNICEF Aceh untuk memberikan closing statementnya. Silakan, Dok.
Iya, jadi teman-teman, Syedaralun yang kami sayangi, sayangi keluarga kita. Jadi di keluarga kita tuh ada anak, ada remaja, ada ibu hamil, mungkin mereka semua adalah sasaran-sasaran yang penting atau individual inti yang menjadi fokus dari intervensi kita. Kita sayangi dan perhatikan kebutuhannya. Mungkin kita masih kurang tahu ya. Kita dekatkan diri dengan orang yang tahu ya, dengan nakes. Jangan ragu bertanya Bapak Ibu, karena satu kali lagi momen itu susah hilang ya. Artinya sekali datang ya udah gitu kan. Hamil 3 bulan pertama nggak akan terulang gitu. Kalau sudah maju 6 bulan nggak bisa balik. Benar. Anak juga kalau udah ulang tahun ketiga nggak bisa mundur, nah kan. Jadi jangan hilang momen gitu kan. Nah, sayangi, maksimalkan, dan yang terakhir kita semua punya peran. Kita semua punya peran, siapapun kita gitu ya. Kita semua punya peran dan kita mampu melakukan sesuatu untuk percepatan penurunan stunting di Aceh. Terima kasih. Sama-sama dokter, luar biasa sekali. Jadi ya Syedaralun, yuk semangat untuk pergi ke puskesmas ya. Posyandu. Syedaralun, jangan merasa waduh banyak sekali nih yang harus saya lakukan, harus minum ini, makan itu, konsumsi itu. Ingat ya Syedaralun, ini semua demi anak yang sehat, anak hebat di masa depan ya dokter ya. Karena itu investasi terbesar kita, apalagi di anak ya. Jadi bagi Anda Syedaralun tetap semangat, juga berperan sangat penting keluarga ya dokter ya. Betul. Dan juga anak-anak remaja bisa diingatkan dari sekarang, atau bagi Anda Syedaralun yang masih usia remaja, yuk semangat kita menjadi merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat untuk masa depan yang sehat, yang hebat tentunya ya dokter. Terima kasih banyak kepada Dr. Arifin Ahmad SSIT MKes selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh. Terima kasih Mbak Sita. Sama-sama dokter. Terima kasih kepada Dr. Sulasmi MHSM selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh. Terima kasih Mbak Sita dan juga Syedaralun semuanya. Dan juga terima kasih kepada Dr. Natasha Fibi selaku Nutrition Officer UNICEF Aceh. Sama-sama Mbak Sita, senang sudah datang. Alhamdulillah, terima kasih dok, yang tentunya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Apalagi seorang dokter sangat sibuk ya, tapi sangat bisa memberikan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita nih Syedaralun. Dan juga bisa sharing bersama kita pada edisi hari ini dengan tema komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah dampak buruk stunting, sekaligus peluncuran gerakan I Support You Aceh bersama pemerintah Aceh. Pastinya ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat bermanfaat dok, dan juga sangat menarik. Semoga berkah dan dokter juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dokter bila ada salah kata atau perbuatan. Dan tentunya terima kasih banyak kepada semua Syedaralun yang sudah mendengarkan dan menyaksikan talk show kita pada edisi hari ini. Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda Syedaralun yang mungkin belum sempat menyaksikan perbincangan kita dari awal, tenang, Anda masih bisa menyaksikan relay kita di channel YouTube kita Serambi FM dan Facebook kita Radio Serambi FM Banda Aceh. Demikianlah Syedaralun, program talk show interaktif bersama UNICEF Aceh dan Yayasan Darah untuk Aceh. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Syedaralun jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.